ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Kata beliau rahimahullah, wala yankihul hurru amatan illa bisyartaini. Iya, seorang laki-laki merdeka tidak boleh menikahi budak perempuan kecuali dengan dua syarat. Ada musadakil hurrah wa khawful anat. Yang pertama, ketika tidak ada mahar untuk menikahi perempuan merdeka. Dan kedua, khawatir jatuh di dalam zina. Jadi asalnya seorang yang merdeka, dia tidak menikahi budak. Tidak menikahi budak perempuan. Ya, tapi kalau dibolehkan, pembolehannya dengan dua syarat. Yang pertama, dia tidak punya kemampuan memberi mahar untuk perempuan merdeka. Jadi untuk menikahi perempuan merdeka, dia tidak punya mahar, tidak sanggup. Ya, padahal dia perlu untuk menikah. Karena itu dikatakan di dalam ayat, wa man lam yastati' minkum taulan ayyankihal muhsanatil mu'minati famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Barang siapa di antara kalian yang tidak punya taulan, kemampuan, kelapangan untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin, menjaga dirinya, maka dia nikahi dari budak dari budak-budak perempuan yang beriman. Kemudian yang kedua, syaratnya khauful anat, takut jatuh di dalam zina. Jadi dia kalau tidak nikah, khawatir dia jatuh di dalam zina. Karena itu di kelanjutan ayat dikatakan dzalika liman khasyal anata minkum. Itu bagi siapa yang khawatir dia jatuh di dalam zina di antara kalian. Jatuh di dalam zina. Baik. Kemudian setelah menjelaskan tentang hukum-hukum ini, maka penulis rahimahullahu taala memberi kaidah pembagian seputar hukum-hukum memandang kepada perempuan. Laki-laki boleh melihat kepada perempuan. Dan ini dibahas karena ketika seorang akan menikahi perempuan, dia perlu melihatnya supaya mengukur ada kecocokan atau tidak. Maka di sini beliau terangkan wa nadharur rajuli ilal mar'ati ala sab'ati adrub. Ya. Baik. Kata beliau, pandangan seorang laki-laki kepada perempuan di atas 7 bentuk. Ahaduha nadharuhu ila ajnabiyatin li ghairi hajatin fa ghairu jaiz. Yang pertama, pandangan lelaki pada ajnabiyah, perempuan asing, bukan mahram, tanpa hajat, ya, li ghairi haja, tanpa ada keperluan, maka itu hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh, karena kita diperintah untuk menundukkan pandangan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakan kepada laki-laki perempuan, laki-laki yang beriman, supaya menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Sebagaimana perempuan juga diperintah yang sama. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakan pada perempuan yang beriman untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Iya. Dan Jabir radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nadharil fujaah, melihat tiba-tiba. Ya, maka Jabir diperintah untuk memalingkan pandangannya. Ya. Diperintah untuk memalingkan pandangannya. Baik. Kemudian yang kedua, wathani nadharuhu ila zawjatihi wa amatihi fa yajuzu ay yanzura ila ma adal farji minhuma. Iya. Kata beliau, pandangan lelaki pada istrinya dan budaknya. Dia boleh melihat pada apa yang bukan kemaluannya. Pada apa yang bukan kemaluannya. Baik.
Dan ini yang disebut oleh penulis di sini, zahirnya bahwa yang dibolehkan itu terbatas yang dilihat pada istri dan budak. Tidak boleh melihat pada kemaluannya. Ya. Dan ini sebenarnya bahasa dipahami oleh banyak yang mensyarah buku ini, bahwa bukan beliau tidak membolehkan secara mutlak, tapi maksudnya itu makruh dari sudut karahannya. Karena kalau pembolehan secara syar'i itu ada. Ya, karena itu di sebagian syarah dikatakan oleh Ibnu Al-Ghazzi bahwa itu wajhun dhaif yang disebut oleh penulis di sini, sudut lemah di mazhab Syafi'iyah yang mengatakan haram. Yang benarnya adalah boleh. Yang benarnya adalah boleh walaupun itu makruh. Ya, dianggap karaha. Karena pada asalnya suami itu bisa melihat seluruh dari istrinya dan dari budaknya. Ya, berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Ya, mereka itu terhadap kemaluannya menjaga kecuali terhadap istri dan budak yang dia miliki. Tidak diperkecualikan apapun. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang aurat, maka Nabi bersabda, ihfaz aurataka illa min zaujatik aw ma malakat yaminuk. Jagalah auratmu kecuali dari istrimu atau budak yang kamu miliki. Demikian di dalam hadits Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ketiga nadaruhu ila dawati maharimihi aw amatihi al-mutazawwijah fayajuzu fima ada baina surrati war rukbah. Ya. Yang ketiga melihat kepada mahramnya, perempuan yang merupakan mahram. Apakah mahram dari sudut nasab, mahram dari sudut pernikahan, atau mahram dari sudut persusuan. Akan datang ya pembagian mahram-mahram. Ya. Demikian pula kalau dia melihat kepada budaknya yang sudah menikah. Maka ini dikatakan pada mahram dan budaknya boleh melihat antara pusar sampai ke lutut. Iya. Baik. Dan itu diberikan perkecualian di dalam ayat di surah An-Nur. Nah, saya sudah terangkan kemarin ya bahwa menutup seluruh badan itu, muka dan telapak tangan juga, itu muhkam di ayat-ayat di surah Al-Ahzab. Ayat-ayat di surah Nur itu pada hal-hal yang diberi keringanan. Makanya ketika dikatakan wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna, jangan dia tampakkan dari perhiasannya kecuali pada suami-suami mereka. Au abaihinna au abai bu'ulatihinna au abnaihinna au abnai bu'ulatihinna au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna au bani akhwatihinna au nisaihinna. Iya. Maka itu semuanya dari orang-orang yang diperkecualikan. Baik. Dan di sini pada ayat itu terkait dengan zina yang ditampakkan itu tidak disinggung secara nas bahwa boleh melihat selain daripada antara pusar dan lutut, tetapi dilihat pada hal yang seperlunya saja, karena hukum asal pada aurat itu sudah muhkam di dalam ayat-ayat di surah apa? Di surah Al-Ahzab. Iya. Makanya kalau ada yang diperkecualikan, itu diperkecualikan sesuai dengan batasannya, sesuai dengan kadarnya. Iya, sesuai dengan kadarnya. Dan datang di sebagian madhab
bahwa dari mahram itu tidak boleh dilihat kecuali apa yang biasa tampak kalau dia bekerja. Apa yang biasa tampak kalau dia apa? Bekerja. Dan itu pendapat yang lebih kuat berdasarkan keumuman riwayat-riwayat. Iya. Jelas ya? Baik. Kemudian yang keempat, kata penulis rahimahullah, warabi'u an-nadharu li ajlin nikah fayajuzu ila al-wajhi wal kaffain. Yang keempat, melihat untuk menikah boleh pada wajah dan kedua telapak tangan. Iya. Boleh pada wajah dan kedua telapak tangan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk nadhar, melihat. Kata beliau, idza hataba ahadukumul imra'ah, apabila salah seorang di antara kalian melamar perempuan, fa in istata'a ay yanzura ila ma yad'uhu ila nikahiha falyaf'al. Kalau dia mampu melihat kepada apa yang menyebabkan dia ingin menikahinya, hendaknya dia lakukan. Ya. Dan di dalam hadits Al-Mughirah bin Syu'bah di riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Undur ilaiha." Lihatlah kepada perempuan itu, fa innahu ahra ayyudama bainakum. Karena itu lebih layak bagi kalian dibuat langgeng hubungan kalian. Iya. Dan di sini disebut perintah melihat ya secara umum. Maka muncullah di sini beberapa pendapat. Ada yang berkata bahwa yang boleh dilihat cuma muka dan telapak tangan. Dan ada yang berpendapat bahwa yang boleh dilihat apa yang biasa tampak keseharian saja. Apa yang biasa tampak keseharian saja. Iya. Dan yang berpendapat lebih ekstrim dari itu tapi tidak dianggap oleh para ulama. Jelas ya? Maka ucapan yang disebut oleh penulis ini kalau diambil sebagai batas itu boleh saja, nggak ada masalah. Tapi kalau ada yang berpendapat lebih daripada itu, misalnya apa yang dilihat keseharian, itu juga dicakup dalam keumuman riwayat. Kemudian yang kelima, kata beliau, wal khamisu an-nadharu lil mudawati fayajuzu ila al-mawadhi'i allati yuhtaju ilaiha. Melihat untuk pengobatan. Ini boleh pada tempat-tempat yang diperlukan. Boleh pada tempat-tempat yang diperlukan. Karena Ummu Salamah radhiyallahu anha pernah minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibekam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah Abu Thaibah untuk membekamnya. Abu Thaibah ini ada yang mengatakan bahwa dia ini saudara susuan Ummu Salamah, dan dia mengatakan bahwa Abu Thaibah ini waktu itu adalah anak muda yang belum balik. Anak muda yang belum balik. Yang jelas itu kalau dibekam, tempat-tempat yang dibekam itu dimaklumi. Jadi kalau dilihat sesuai dengan keperluan itu dibolehkan. Karena itu kata para ulama, pengharaman melihat kepada perempuan yang bukan mahram itu tahrimnya tahrimul wasail. Pengharaman dari sudut wasilah. Diharamkan karena bisa menjadi wasilah kepada hal yang lebih diharamkan. Di perbuatan zina atau yang semisal dengannya. Dan kaidahnya pada hal-hal yang diharamkan dari sudut wasail itu kadang dibolehkan kalau ada keperluan. Nah, contohnya seperti tadi, mau nadhar. Asalnya tidak boleh lihat kepada perempuan. Tapi karena ada keperluan mau menikahi dibolehkan. Semisal dengannya pengobatan juga seperti yang disebut oleh penulis di sini. Kemudian wasadisu yang keenam, an-nadharu lisyahadah walil muamalah. Fayajuzu an-nadharu ila al-wajhi khassatan. Melihat untuk persaksian atau muamalah boleh pada wajah saja. Ini sama ya dengan sebelumnya dari sudut pendalilannya. Karena di dalam persaksian itu kan perlu ditahu si perempuan itu siapa. Kalau misalnya mau dipersaksikan ada hal yang terkait dengan sesuatu, perlu ditahu wajahnya. Maka itu boleh untuk dilihat. Sama dengan muamalah, seorang berdagang misalnya atau beli sesuatu, ya kadang dia perlu melihat wajah untuk mengetahui
atau sebagai pengetahuan untuk dirinya dengan siapa dia bertransaksi. Ya, pada hal yang dibolehkan, pada hal yang ada hajat di situ, itu juga masuk di dalam pembolehan. Dan ini khusus untuk wajah saja kata penulis. Karena memang asalnya hanya boleh melihat sesuai dengan kadarnya. Kemudian wasabi'u an-nadharu ila al-amah imda ibtiaiha fa yajuzu ila al-mawadhi' allati yuhtaju ila taqlibiha. Melihat budak ketika transaksi jual beli boleh pada tempat-tempat yang perlu diperiksa. Itu budak kan kalau diperjualbelikan kan sebelum dibeli perlu dia periksa hal-hal tertentu. Ya, maka boleh dia melihat pada perkara-perkara tertentu. Baik. Selesai dari pembagian di sini ya. Dan ini tafsil penulis di dalam masalah apa-apa yang dalam masalah ahkamun nadhar, hukum-hukum seputar melihat. Ini rincian yang detail dan bagus ya.